Yoi, selamat datang kembali di Feel Stoa. Terima kasih udah klik konten ini. Juga buat yang udah subscribe, dan buat yang belum subscribe, jangan dilanjut tonton. Oke bro, sebelum kita masuk ke 4 cara biar lo bisa tetap kalem tapi nggak bego, gue mau bilang sesuatu dulu. Hidup di umur 25-35 tuh sebenarnya bukan cuma soal kerja, nikah, punya duit, atau ngejar standar orang. Di umur segini, lo lagi ada di fase paling absurd. Tuntutan makin banyak, waktu makin dikit, tanggung jawab makin berat, kepala makin ribut. Kadang lo bahkan gak punya waktu buat nafas, apalagi mikirin diri sendiri. Dan yang lucu atau tragis, kebanyakan dari kita cuma jalan aja kayak robot. Bangun, kerja, pulang, capek, scroll HP, tidur. Besok pulang lagi. Gak sempat nanya, gue sebenarnya baik-baik aja gak sih? Makanya banyak cowok di umur segini gampang meledak, gampang panik, gampang ngerasa gagal dan gampang bikin keputusan bodoh cuma karena lagi capek tapi gak mau ngaku. Jadi video ini bukan soal ngajarin lo jadi orang paling bijak sedunia. Ini cuma pengingat kecil buat lo dan buat gue sendiri biar kita nggak kebawa arus hidup sampai lupa gimana caranya mikir jernih. Siap? Mari kita mulai. Bro, jujur aja, kebanyakan dari kita tuh capek bukan karena hidupnya berat, tapi karena kepalanya penuh sampah yang sebenarnya bukan tanggung jawabnya. Gue ya bercanda. Lo stres bukan karena karir mandek. Lo stres karena lo ngerasa harus ngejar timeline hidup orang lain. Lo cemes bukan karena keadaan. Lo cemes karena lo sok mikirin hal yang nggak bisa lo pegang. Dan ini bikin lo kelihatan sibuk, tapi sebenarnya lo cuma capek jadi manusia yang ngurus hal yang nggak mempan lo kontrol. Stoikisme dari ribuan tahun lalu udah ngingetin. Akar penderitaan itu simpel, manusia lupa batas dirinya. Kita semua, termasuk lo, termasuk gue, sering keterlaluan ngadepin hal yang sebenarnya nggak punya tombolnya. Contoh paling bego yang sering kejadian. Lo ngedumel soal gaji tapi kerja masih itu-itu aja. Lo iri kehidupan temen padahal lo nggak tahu betapa berantakannya mental dia. Lo pengen hidup ideal tapi tiap hari cuma scroll TikTok. Lo kesel sama omongan keluarga padahal mulut mereka itu emang nggak bisa lo upgrade. Lo nunggu waktu yang tepat padahal itu cuma alasan biar lo nggak mulai. Jadi sebelum lo makin gila sendiri, kita kasih formula paling simpel tapi paling nyeselamatin hidup. Kalau bukan di tangan gue nggak mikirin. Pilihannya cuma 2. Lo ngurus apa yang bisa lo kendaliin atau lo jadi korban dari semua yang lo pikirin sendiri. Pikirin deh masalah-masalah lo sekarang. Karir nggak kemana-mana, duit seret, udah nikah tapi makin banyak tuntutan, belum nikah tapi makin panik. Temen udah mapan duluan, keluarga nuntut macem-macem, umur makin naik tapi bangunan hidup lo belum kelar. Sekarang tanya diri lo, dari semua ini, mana yang bisa gue sentuh langsung hari ini? Kalau ada, kerjain. Kalau nggak ada, buang. Beneran, buang. Jangan dipajang kayak pajangan IKEA. Lo capek bukan karena hidup jahat. Lo capek karena lo sibuk ngurus hal yang bahkan Tuhan pun nggak nyuruh lo urus. Jadi cara tetap kalem tapi nggak bego nomor 1 adalah kuasai diri lo, abaikan omong kosong sisanya. Bro, ini pahit tapi harus ditelan. Hidup lo sering kacau bukan karena semesta kejam, tapi karena lo males nyuruh diri lo nurut. Ya, sesimpel itu. Kita sering ngerasa hidup kita rumit padahal kenyataannya cuma gini. Lo tahu apa yang harus lo lakuin, lo cuma nggak mau ngelakuinnya. Dan lo bela diri pakai kalimat klasik. Gue lagi nggak mood, gue butuh healing dulu. Ntar dulu, lagi pusing. Besok mulailah. Padahal kalau lo jujur bro, nggak mood itu cuma kedok buat nolak jadi versi diri lo yang seharusnya. Para filsuf dari dulu udah bilang, musuh terbesar manusia bukan dunia, tapi dirinya yang lembek. Marcus Aurelius ditanya, gimana lo bisa jadi orang kuat? Jawabannya simple. Latih diri lo untuk melakukan apa yang lo tahu benar meskipun lo nggak pengen. Masalahnya, kita di zaman sekarang kebanyakan hidup nyaman sampai lupa cara ningkatin diri. Lo mau badan ideal, tapi makan masih kayak besok kiamat. Lo mau duit lebih, tapi skill nggak pernah ditambah. Lo mau hubungan sehat, tapi komunikasi lo compang-camping. Lo mau mental kuat, tapi dikritik dikit langsung baper. Ini bukan dunia yang nyusahin lo bro. Ini lo sendiri yang gak punya otot disiplin. Karena gini, kalem itu bukan karena hidup lagi baik. Kalem itu karena lo punya kontrol diri. Kalem bukan diem aja pas stres.
Kalem itu kemampuan buat tetap bergerak meski lagi males, capek, atau takut. Kalem bukan ngilangin emosi. Kalem itu tetap waras saat emosi lo pengen ngacau. Makanya, cara tetap kalem tapi nggak bego nomor 2 adalah bangun disiplin harian kecil, bukan niat besar yang cuma lo omongin. Contoh hal kecil yang bikin hidup lo jauh lebih kokoh. Bangun jam yang sama setiap hari, olahraga 15 menit, baca 10 menit, kerja satu tugas dulu sebelum buka medsos, mandi sebelum siang. Iya bro, ini penting. Tata 3 hal yang mau lo selesaiin, tidur sebelum otak lo gosong. Kecil? Iya. Gampang? Enggak. Tapi efektif? Parah. Soalnya gini, disiplin kecil itu pondasi. Tanpa itu, lo cuma cowok dewasa dengan mental bocah. Dan lo tahu apa yang paling mahal dari disiplin? Rasa percaya diri. Karena lo bangga sama diri lo sendiri. Dan cowok yang bangga sama dirinya, itu auranya beda banget. Makanya kalau lo mau hidup stabil, tenang dan gak gampang runtuh, latih diri lo. Jangan kasih ampun ke kebiasaan buruk lo sendiri. Bro, jujur aja deh, otak lo bukan Google Drive. Lo maksa simpen semuanya di kepala, terus heran kenapa hidup lo berantakan. Kita itu sering sok kuat. Gue inget kok, gue tahu kok harus ngapain. Gue nggak perlu nyatet, gampang. Padahal, besok lupa. Besoknya lagi, numpuk. Besoknya lagi, lo kesel sama hidup lo sendiri. Lama-lama, lo stres bukan karena masalahnya besar, tapi karena semua numpuk di kepala tanpa pintu keluar. Ini bukan lebay, ini fakta psikologi dan filsafat dari dulu. Manusia itu butuh eksternalisasi, ngeluarin isi kepala keluar biar bisa dipikirin dengan tenang. Stoik, mereka catat. Marcus, dia literally nulis meditations buat ngobrol sama dirinya sendiri. Seneca, nulis surat tiap hari buat evaluasi. Epictetus, ngajarin muridnya buat write it down. Karena mereka tahu satu hal penting. Kepala itu tempat berpikir, bukan tempat nyimpen semuanya. Lo kebalik, kepala lo penuh, pikiran lo kosong. Makanya lo gampang panik, gampang overwhelmed, gampang ngerasa hidup gak keruan. Dan masalah cowok zaman sekarang itu mirip banget. Kerjaan numpuk, target gak jelas, cicilan ngejar, hubungan mulai kerasa jauh, duit pas-pasan, badan capek tapi pikiran lari kemana-mana. Rencana gak pernah jalan karena cuma niat. Semua itu bikin lo makin gak kalem, makin gampang meledak, makin gak fokus. Solusinya simple, tapi underrated banget. Tulis. Serius bro, kedengarannya remeh, tapi impactnya brutal. Dan ini bukan journaling estetik TikTok yang pakai spidol warna-warni. Gak perlu rapi, gak perlu bahasa bagus. Yang penting, keluarkan isi kepala lo ke kertas. Tulis apa yang lo rasain, apa yang bikin lo takut, apa yang harus lo kerjain, apa yang mau lo capai, apa yang harus lo berhenti lakuin, keputusan yang lo bingung, alasan lo kesel hari ini. Lo bakal kaget bro. Begitu semua keluar, pikiran lo langsung lega, kayak habis bersihin kamar yang udah berantakan setahun. Kenapa? Karena ketenangan itu bukan dari hidup yang mudah, tapi dari pikiran yang tertata. Dengan nulis, lo kasih struktur ke hidup lo kasih batasan, lo kasih prioritas, lo kasih arah. Sesimpel bikin to-do list pun bikin lo 3 kali lebih tenang dari cowok yang semuanya disimpan di kepala. Filsafat modern bilang, clear thinking leads to calm living. Dan clear thinking itu nggak datang dari meditasi doang, tapi dari ngurangin sampah di otak. Kalau lo mau tetap kalem tapi nggak bego, jangan manja sama kepala lo sendiri. Dia butuh bantuan kertas. Bro, gue ngomong jujur ya. Banyak cowok umur 25 sampai 35 tahun tuh capek bukan karena kerjanya berat, tapi karena dia ngangkut beban yang bukan tugasnya sejak lama. Serius, lo tuh sering banget ngerasa harus jadi penyelamat dunia. Bantu keluarga, bantu pasangan, bantu teman, bantu kantor, bantu semua orang. Dan ujung-ujungnya siapa yang tumbang? Lo sendiri. Masalahnya gini, cowok biasanya dididik buat kuat, tahan banting, gak boleh nolak. Akhirnya lo mikir menolak itu egois. Padahal ngancurin diri sendiri itu lebih egois lagi karena nanti yang kena efeknya semua orang. Stoik itu dari dulu udah wanti-wanti.
periksa dulu, itu hal yang dalam kendali lo atau bukan. Lo kebalikan, lo capek ngejar hal yang gak bisa lo kendalikan, terus nyalahin diri sendiri karena gagal. Dari situlah chaos hidup lo muncul. Ini beberapa beban yang sering cowok tanggung padahal bukan tugasnya. 1. Emosi orang lain. Lo bukan psikolog 24 jam. Orang lain lagi marah, sedih, drama, bukan berarti lo harus masuk ke lumpurnya. 2. Ekspektasi keluarga. Buktinya apa? Hidup lo stuck karena ngejar standar yang bahkan bukan lo yang bikin. 3. Karir orang lain. Teman lo gak naik level, bukan salah lo. Lo bukan manajer mereka. 4. Masalah pasangan yang harusnya dia selesaikan sendiri. Support boleh, tanggung jawab dia, ya biarin dia beresin. 5. Jadi orang kuat tiap saat. Kadang lo butuh istirahat, kadang lo butuh diem, kadang lo butuh bilang, gue capek. Dan yang paling nyiksa mental, lo gak pernah bilang gak. Cowok takut dibilang gak peduli, takut dibilang berubah, takut dibilang jahat, takut kehilangan. Padahal batasan itu bukan kejam, itu sehat. Marcus Aurelius pernah bilang, lo cuma hidup satu kali, jangan biarin hidup lo dipakai orang lain. Deep banget bro. Jadi gimana cara tetap kalem tapi gak bego? Mulai hari ini, tanya 3 hal sebelum lo cemplung ke masalah. 1. Ini urusan gue atau bukan? 2. Gue punya kendali atau cuma kecemplung? 3. Kalau gue bantu, gue hancur apa enggak? Kalau salah satunya bikin lo gak nyaman, mundur. Bukan karena lo jahat, tapi karena lo manusia, bukan server yang bisa ditambah RAM seenaknya. Lo gak perlu jadi superhero buat dianggap baik. Lo cuma perlu jujur, lo punya batas. Dan cowok yang ngerti batas, itu cowok yang lebih tenang, lebih stabil, dan gak gampang bego ngambil beban yang bukan miliknya. Gue mau jujur aja, gue bukan siapa-siapa bro. Gue bukan motivator, bukan guru hidup, bukan orang yang udah menang sama masalah-masalah umur 20-30an. Gue juga masih sering stuck, masih sering emosi gak jelas, masih sering ngambil keputusan tolol yang bahkan gue sendiri heran. Kenapa gue kayak gitu ya? Jadi semua yang gue omongin dari awal sampai sekarang, itu bukan karena gue ngerasa lebih pintar atau hidup gue lebih bener. Enggak, justru karena gue pernah ngerasain chaosnya, dan gue tahu rasanya jadi cowok yang tiap hari harus pura-pura kuat, pura-pura gak capek, pura-pura gak takut masa depan yang makin hari tambah absurd. Makanya kalau dari semua hal yang gue bahas tadi, ada 1 poin aja yang masuk ke kepala lo. 1 kalimat yang bikin lo berhenti sebentar dan mikir, anjir ini gue banget. Gue tuh udah senang banget. Serius. Karena sebagian besar orang cuma dengar sekilas, terus balik lagi ke drama hidupnya tanpa pernah nyentuh akar masalahnya. Dan kalau suatu saat lo mulai beneran nerapin 1 hal kecil aja, entah itu lebih tenang sebelum bereaksi, lebih jujur sama diri sendiri, atau berhenti overthinking hal yang lo gak bisa kontrol, gue yakin lo bakal lihat perubahan, meskipun pelan. Dan itu bukan karena gue hebat, itu karena lo mulai milih untuk gak hidup autopilot kayak kebanyakan orang. Thanks banget udah nyimak sampai habis. Gue tahu hidup lo gak gampang, tapi lo masih di sini, masih nyari ilmu, masih pengen upgrade diri, itu udah keren bro. Kalau lo merasa video ini relate, bantu gue dengan subscribe, like, dan share ke teman lo yang mungkin lagi butuh disadarin biar tetap kalem dan gak bego. Sampai ketemu di video berikutnya, jaga diri lo, tetap jalan, pelan gak apa-apa, yang penting lo gak berhenti.